Selanjutnya pembahasan kitab Ihya sudah memasuki pembahasan akhir, yaitu tentang sifat-sifat kemuliaan Nabi. Jadi Imam Ghazali di juz 2 di akhir ini ya membahas tentang keteladanan Nabi, baik ya berupa ucapan, berupa sikap, berupa tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan ini ya sampai pada karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Raqiqul Basyarati. Jadi ini fisiknya Rasul, ya, sesuai dengan kesaksian para sahabat. Fisiknya Rasul itu Raqiqul Basyar, itu tipis kulitnya, ya, berarti ya lembut, ya, gitu. Latifud dhahiri, alus secara dhahir. Ya, ini kita bisa membayangkan bagaimana secara fisik Nabi itu ya penuh kemuliaan dan keagungan. Kulitnya tipis, ya, lembut, wal batin dan batinnya. Yu'rafu fi wajhihi ghadabuhu wa ridho. Nabi ya di wajahnya juga dapat diketahui ya pada saat Nabi itu ghadab, ya duka istilahnya, waridhohu dan ridhonya. Jadi Nabi ini ya sebagai sosok manusia yang paripurna secara lahir dan batin. Tapi ada sifat-sifat basyariah, ya, seperti Nabi ghadab, misalkan marah, duka, ya. Itu marahnya itu sesungguhnya ya untuk tarbiyah, gitu ya. Tarbiyah itu mendidik. Ini kalau enggak Nabi marah, ya, nanti perhatian sahabat itu tidak seserius kalau Nabi hanya biasa saja, gitu. Dan marahnya Nabi tidak sampai masuk ke hati. Nah, ini yang istimewanya di situ. Jadi ekspresi ghadab itu pasti ada, tapi ghadabnya itu untuk litarbiyah, untuk mendidik. Dan ghadabnya itu tidak masuk ke hati, terus benci ke bawah sampai berbulan-bulan, itu enggak, gitu. Karena tujuannya untuk tarbiyah, ya, untuk mendidik. Dan Nabi ya sudah pasti hatinya bersih, enggak ada menyimpan sifat ghadab, marah. Berbeda dengan ghadab yang dilarang. Ghadab yang dilarang ya itu kan ada hadis di kitab Arba'in Nawawi, la tahdab. Lah, marah ini dilarang kalau marahnya ini powernya digerakkan oleh iblis, gitu. Marahnya enggak karuan, kemudian akhirnya berakhir menjadi malapetaka, gitu. Ini yang enggak boleh, karena disuruh menahan, la tahdab, fa innal ghadab minasyaiton. Lah, marahnya Nabi, dukanya Nabi ini bukan posisi seperti marah yang mengikuti amarah tadi, yaitu ada litarbiyah. Lah, kita posisinya ya pada level pertama ya menahan. Kalau menahan sudah bisa, level kedua ya pura-pura marah tapi tujuannya hanya untuk tarbiyah.
Contoh misalnya kita punya anak kecil, ya. Anaknya ini kalau nggak ditampilin ekspresi marah, dianggap bapaknya itu biasa. Gitu. Tapi kalau bapaknya ekspresinya marah, itu baru diperhatikan, serius. Dia kapok bener. Nah, ini yang dimaksud ada nilai tarbiyahnya, gitu. Bukan marah yang kebablasan tadi. Gitu. Wa kana idastadda, wa kana dan ada siapa Nabi idastadda, ya, ketika istadda itu bahasa meningkat, ya, naik, ya. Wasduhu, ya, yaitu perasaan Nabi, ya, perasaan cinta, perasaan senang Nabi. Aksyaru lebih banyak min masilihiyatihi, dari menyentuh lihyah jenggotnya Nabi al-karimah yang mulia. Itu. Ini salah satu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Wa kana dan ada siapa Nabi la yushafihi ahadan bima yukrihu, ya, tidak melihat ahadan pada seseorang bima yukrihu dengan apa yang tidak disukainya. Dakhala alaihi, masuk alaihi atas Nabi, rajulun laki-laki, wa alaihi dan atasnya lagi syafratun, yaitu kuning, ya. Fakarihaha, maka tidak menyukainya. Falam yakul dan tidak berkata lahu baginya syai'an sesuatu hatta kharaja sehingga keluar. Faqala maka bersabda si Nabi li ba'dil qaumi kepada sebagian kaum, lau kultum jikalau kamu berkata li hadza ini ayyada, hendak meninggalkan hadhihi ini. Jadi maksudnya Nabi itu kalau melihat hal-hal yang tidak, ya, disukai, gitu, bima yukrihu, ya. Contoh ini ada kisah, ada seorang laki-laki, dia memakai sofroh, itu sofroh itu warna kuning. Lah Nabi itu nggak suka. Lah ekspresi Nabi itu nggak langsung negur, wih kamu kok pakai itu gini-gini, enggak. Nabi hanya falam yakul lau syai'an, tidak bicara sedikit pun, Nabi hanya keluar saja. Jadi artinya menunjukkan kelembutan hati Nabi, gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak suka, ya Nabi menahan diri tidak bicara, terus keluar, ya, supaya yang melakukan itu supaya paham, gitu. Oh ya Nabi tidak ngersakake, tidak bergendak, gitu. Tidak langsung, ya, diomongin di depannya, gitu. Ini akhlak Nabi. Contoh lagi, wabala a'rabiyun, ya, dan kencing siapa a'rabi? A'rabi itu orang pedalaman, ya. Kalau di Arab itu ya orang-orang yang berada di gurun Sahara itu, mereka yang bertahan hidup, ya, di tengah gurun Sahara, itu a'rabi, ya. Fil masjid, di masjid, bihat roti di hadapan Nabi. Itu jadi ada orang a'rabi, ya, orang kampung pedalaman yang belum mengerti etika dan adab, gitu, ya. Tiba-tiba datang di hadapan Nabi. Fahama bi sahabat, para sahabat bingung, sedih, gitu. Gimana ini orang ini kok nggak sopan banget, tiba-tiba nyelonong, ya, di hadapan Nabi, gitu. Faqala maka bersabda siapa Nabi, la tujrimuhu, gitu. Ya, jangan kamu putus alaihi atasnya al-baulu
kencing. Itu maksudnya pada saat dia kencing ya biar ditutasin dulu. Jangan pada saat kencing langsung dibopong dilempar gitu, karena sahabat-sahabat ini kan faham bi sahabah. Sahabat ini mesti marah, bingung, ini orang nggak sopan datang ke masjid kencing gitu. Nah, Nabi mengajarkan sikap yang bijak. Ya ini A'robi, orang pedalaman nggak ngerti adab etika kencing di masjid itu nggak boleh gitu kan. Tapi Nabi membiarkan latak ta'u alhil baul, maksudnya pada saat lagi kencing, lagi keluar, jangan terus dipotong, terus maksudnya diberhentikan, nah, jangan, biarin sampai tuntas gitu. Summakola lahu, ya, kemudian Nabi bersabda lahu kepadanya. Nah, jadi setelah selesai baru diingetin. Nah, ini kan kesabaran yang luar biasa gitu. Sahabat sudah pada gregetan gitu kan. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini la tasluhu, tidak patut li syai'in, bagi sesuatu, minal qadari, dari kotoran, wal bauli, dan kencing, wal khola'i, dan khola. Khola itu tempat buang air, BAB ya, buang air besar itu. Jadi Nabi menyampaikannya itu setelah selesai. Ya, masjid ini nggak boleh, nggak pantas lah ada sesuatu ya sifatnya kotoran, kemudian kencing dan khola. Khola itu ya kotoran BAB manusia. Nah, ini perlu dipahami konteks sosial geografisnya ya. Nah, kalau orang yang hidup pada zaman sekarang itu ya sudah banyak ngerti ya masjid nggak boleh untuk kencing gitu kan, karena sudah paham masjid itu tempat untuk beribadah gitu. Nah, pada zaman Nabi tentu bisa dipaklumi karena masjid pada zaman Nabi tidak seperti zaman sekarang ya, pasti sekarang sudah masjid mewah-mewah, keramiknya mewah-mewah gitu ya. Ya sangat ya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga masjid-masjid lainnya itu sudah seperti itu semua gitu. Nah, kalau zaman Nabi kan tidak. Masjidnya ya hanya kayak bangunan. Ya, mungkin di dalam masjid ini ya nggak ada model keramik kayak model sekarang gitu ya. Ya seperti ya, tanah biasa, bahkan atapnya itu pun pakai atap pohon kurma gitu. Jadi dianggap ini sama dengan rumah-rumah yang lain gitu. Ini menurut A'robi tadi, sehingga Nabi memberikan penjelasan kalau yang namanya masjid ya itu nggak boleh ada buat kotoran-kotoran, buat kencing, buat WC. Kalau mau melakukan itu berarti di luar masjid. Ya, ini maksudnya bagaimana Nabi memiliki ya kebijakan yang luar biasa. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, qaribu, dekatlah, wala tanafaru, dan jangan engkau jauhi. Maksudnya kalau ada orang yang seperti A'robi tadi ya jangan langsung dipisah-pisahin gitu kan, langsung dimarah-marahin, ya akhirnya kabur nggak mau masuk Islam gitu. Maka qaribu, ya dekati, dijelaskan secara ilmu. Ini strategi dakwah Nabi. Jadi qaribu wala tanafaru, dekati, jangan kamu jauhi gitu. Waja'ahu, dan datang kepada Nabi siapa? A'robiyun, ya A'robi, yaitu orang pedalaman, yauman, pada suatu hari, yatlubu, mencari minhu, dari Nabi, syai'an, sesuatu. Suatu hari lagi datang lagi A'robi, terus minta sesuatu kepada Nabi.
Fa'tohu, yang namanya nabi yaitu ya luar biasa, minta apa yang dimiliki nabi dikasih gitu ya. Fa'tohu, maka memberikan siapa nabi kepada Arabi tadi, summa qala, kemudian siapa nabi lalu kepada Arabi, ahsantu aku baik ilaika kepadamu gitu. Itu jadi nabi berkata summa qala, kemudian berkata siapa nabi lahu kepada Arabi, nabi berkata ahsantu aku baik ilaika kepadamu. Ya, qala menjawab siapa Arabi, Arabi jawab lah enggak gitu kan, wala ajmalta, dan juga tidak bagus gitu. Qala berkata faqudubal muslimun. Lihat seperti itu orang-orang muslim yang ada pada sekitar Nabi pada marah gitu kan. Ini orang Arabi tiba-tiba minta Nabi, kemudian Nabi berkata seperti itu, dijawab dengan nggak sopan gitu kan bahasanya gitu. Ini orang kok nggak sopan banget di hadapan Nabi gitu. Faqudubal muslimun, orang-orang muslim marah. Wa qamu ilahi, dan mereka berdiri ilahi kepada Arabi tadi. Fa asyara, maka memberikan isyarat Nabi ilahim kepada mereka, angkufu, supaya menahan diri. Summa qala, kemudian berdiri, wa dakhala, dan masuk siapa Nabi manzilah rumahnya. Wa ursila, dan dikirim ilal Arabi kepada Arabi, wa zadahu, dan menambah siapa Nabi syai'an sesuatu gitu. Akhirnya Nabi masuk ke rumah, terus nambahin lagi tadi yang diminta. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ahsantu ilaika, aku sudah baik kepadamu. Qala menjawab siapa Arabi, na'am ya gitu. Jadi setelah ditambah oleh Nabi baru dia berkata iya. Fa jazakallah, maka semoga Allah membalasmu min ahlin, termasuk ahlin penduduk, wa asyirin, dan keluarga, khairon, kebaikan. Ini doanya Arabi tadi setelah na'am ya, fa jazakallah, maka semoga Allah membalasmu wahai Nabi, min ahlin, dari keluargamu, wa asyiratin, dan orang terdekatmu, khairon, kebaikan gitu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi lahu kepada Arabi, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dalika. Innaka, sesungguhnya kamu, qulta, kamu berkata, ma qulta, sesuatu yang kamu katakan, wa fi nafsi ashabi, dan menurut dirinya sahabatku, syai'un, sesuatu, min dalika, dari tersebut. Fa in ahbabta, jika kamu mencintai, fakul, maka katakanlah, baina aidihim, di antara tangan mereka, ma qulta baina yadayya, maka sampaikanlah di antara dirimu, hatta yathaba, sehingga hilang, min sudurihim, dari hati mereka, ma, sesuatu, fiha, di dalamnya, alaika, atasmu. Wala menjawab siapa Arabi, na'am ji. Falamma kana, maka pada saat ada al-ghoda, pada besok pagi, awil asyit wa sore, ja'a, datang. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Arabi, sesungguhnya Arabi ini, ya maksudnya orang pedalam ini, kola makola, dia berkata tidak sesuai dengan yang apa dia katakan. Fazidnahu, maka kemudian aku menambahkannya. Fazama, kemudian dia menyangka, annahu, sesungguhnya dia rodiya, ridho, akadalik, seperti itu. Faqala, maka berkata siapa Arabi, na'am, fajazakallah min ahlin wa asyiratin khairon gitu. Jadi Nabi memahami kondisi Arabi tersebut ya. Jadi ini yang termasuk ya sikap luar biasanya Nabi. Dimaklumi, oh dia orang pedalaman, ya nggak apa-apa, wong dia belum ngerti gitu. Tapi setelah diajak dialog, kemudian Nabi bisa ngikutin, ya akhirnya dia paham, sampai akhirnya mendoakan Nabi dengan kebaikan tadi. Nah, sampai cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari.